Assalamualaikum sobat sekalian, salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini tema yang akan kita bahas adalah perlukah KWH meter di grounding ya. Permasalahan grounding ini sering muncul pada instalasi listrik KWH prabayarnya. Sekarang kita lihat dulu istilah dari grounding ya. Grounding berfungsi sebagai penghantar saat terjadi konsleting atau kebocoran arus listrik pada bodi peralatan menuju ke bumi. Sedangkan kabel netral adalah saluran bertegangan mendekati nol sebagai referensi atau sebagai saluran arus balik menuju ke sumber tegangan. Ya, kita fokus ke grounding dan kabel netral karena hal ini sering terkait. Nah, sekarang kita lihat ya instalasi atau wiring dari KWH meter prabayar. Di sini terminalnya itu ada 4, ada 5 ya, terminal 1, 2, 3, 4, dan 5. Kalau kita gambarkan seperti ini, terminal 1 itu terhubung ke saluran fase, kemudian terminal 2, saluran fase tadi keluar menuju ke MCB. Ini MCB yang ada di dalam KWH. Baru dari MCB ini keluar menuju ke instalasi rumah. Dengan terminal nomor 3 ini adalah saluran dari arde ya. Jadi nomor 3 dihubungkan ke arde menuju ke instalasi arde di dalam rumah, yaitu ke stop kontak. Sedangkan terminal nomor 4 dan 5, nomor 4 ini adalah saluran masuk dari kabel netral, kemudian terminal nomor 5 adalah saluran keluarnya menuju ke instalasi rumah ya. Jadi idealnya terminal nomor 3 ini terhubung ke grounding ya, nomor 3 yang tengah ini terhubung ke grounding. Nah, kalau yang ini adalah contoh terminal nomor 3 tidak terhubung dengan grounding, jadi dengan sengaja dilepas. Nah, seperti ini dilepas ya. Kenapa dilepas ya? Inilah yang akan kita bahas ya. Karena menghadapi permasalahan-permasalahan instalasi sehingga instalator tersebut memutuskan untuk melepas terminal grounding dari KWH ini tidak terhubung ke arde. Jadi ardenya hanya terhubung ke arde stop kontak di dalam rumah ya. Terhubung ke sana tapi tidak terhubung ke KWH meter. Sekarang kita lihat ya kenapa seperti itu. Kita lihat di sini instalasi listrik rumah yang sederhana dari KWH meter tadi. Saluran fase masuk ke MCB box, MCB yang ada di dalam rumah, kemudian menunjukkan instalasi peralatan di rumah. Dan saluran netralnya juga begitu ya. Nah, di sini saluran groundingnya, nah ini contoh saluran grounding yang tidak terhubung dengan KWH. Ya, jadi langsung menuju ke tanah dan dari situ menuju ke saluran grounding yang ada di dalam rumah, khususnya yang ada di stop kontak di dalam rumah tersebut. Nah, misalkan di sini instalasi rumah tersebut terjadi masalah karena instalasi yang buruk atau karena peralatan yang banyak yang sudah tua ya bermasalah. Misalkan di sini kulkas ya, di belakang kulkas di sini ada masalah dengan groundingnya sehingga terjadi arus bocor ya. Bisa terjadi karena kabel groundingnya terhubung dengan bodi dan netral ya, hingga terjadi arus bocor. Pompa-pompa air juga begitu, ada arus bocor di pompa tersebut sehingga bodinya ada sedikit strumnya. Kemudian instalasi rumah tersebut misalkan ada kabel yang terkelupas ya, terkelupas halus atau sambungan-sambungan yang isolasinya kurang bagus sehingga terjadilah arus bocor. Kalau terjadi arus bocor ya, kalau misalkan di sini KWH meternya itu terhubung dengan grounding ya, di KWH meter ini nanti akan terdeteksi ya arus bocor sehingga muncul tulisan periksa atau incheck atau ground check ya, yang muncul di KWH meter ya, sehingga akan menghentikan ya, suplai listrik ke instalasi rumah tersebut ya, karena muncul tulisan periksa sehingga kita butuh token atau clear tempernya yang perlu kita minta ke kontak center PLN itu 123 ya, kita minta clear tempernya. Tentu saja ini akan mengganggu dan misalkan itu sering terjadi sehingga merepotkan dari konsumen tersebut sehingga instalator memutuskan untuk melepas ini.
terminal nomor 3 tadi tidak dihubungkan dengan grounding, sehingga tulisan periksa tadi tidak terdeteksi. Tapi akibatnya apa yang terjadi? Ya, arus bocor tadi akan kehitung oleh KWH ini, kalau KWH meter, sehingga terjadi pemborosan yang seharusnya itu tidak terhitung, ya, jadi terhitung. Kalau misalnya instalasinya bagus, ya tidak akan terhitung karena arus fase dan arus netralnya sudah seimbang. Tapi karena di sini tidak seimbang, yaitu karena terjadi arus bocor, sehingga terhitung sebagai kerugian. Tentu saja pemakaian pulsanya tidak sesuai dengan kenyataan yang terpakai. Nah, inilah kenapa instalasi grounding di terminal nomor 3 itu instalatir dilepas. Dan tentu saja ini akan merugikan konsumen karena ada arus bocor yang terhitung oleh pulsanya. KW meter akan mencatat terus arus bocor itu. Jadi idealnya bagaimana? Ya idealnya harus tersambung, ya, terminal 3 ini tersambung dengan ARDA dan instalasi rumahnya harus diperbaiki. Sumber-sumber yang bermasalah itu harus dicari dan diselesaikan, diperbaiki. Sekarang kalau kita lihat beberapa penyebab tulisan periksa, ya, ini netral dan ground yang terhubung, arus bocor karena kabel terkelupas atau sambungan yang longgar sehingga menyentuh ke bodi peralatan atau kena induksi, ya, cover yang terbuka, ya, sambungan yang kurang rapat atau ngepong istilahnya. Ini ground yang bocor pada peralatan listrik, pompa air, kulkas, dan lain sebagainya. Jadi kesimpulannya, grounding KW meter idealnya menggunakan grounding. Terjadi dilema bila instalasi listrik di rumah tersebut kurang baik. Sering terjadi gangguan dan muncul tulisan periksa. Bila KW meter tidak di grounding, tulisan periksa tidak muncul lagi. Tetapi yang terjadi, perhitungan pulsa di luar pemakaian bila ada kebocoran grounding. Terutama yang nilai tahanan groundingnya besar, ya, di atas 5 ohm. Dan tentu saja merugikan konsumen. Gangguan yang sering terjadi adalah arus bocor grounding dan netral yang terhubung sehingga muncul tulisan periksa. Ini kesimpulannya. Demikian rekan sekalian, semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.